Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam UMY. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi usul fikih, kajian lafal dari segi luas sempitnya cakupan makna. Pada bagian ini saya akan menyampaikan materi tentang am atau umum. Al-am atau umum adalah lafal yang mencakup semua unsur-unsurnya tanpa terkecuali. Dengan kata lain, lafal am itu lafal yang bermakna semua. Seperti alhamdu, segala puji, misalnya. Jadi bermakna semua. Nah, bentuk-bentuk lafal am atau lafal yang bermakna semua, yang pertama adalah kata kullun yang bermakna setiap, dan jami'un yang bermakna semua, atau kata kafah yang bermakna seluruhnya. Misalnya ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Maka ini namanya lafal am, karena ada kata kullun. Kemudian juga ada ayat Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagimu apa yang ada di bumi jami'an seluruhnya. Jadi semua yang ada di bumi ini diciptakan Allah untuk manusia. Itu namanya lafal am. Kan ada kata jami'an. Yang kedua adalah kata jamak yang diberi tanda ma'rifat dengan al-jinsiyah, al yang menunjukkan jenis. Isim ma'rifat itu sendiri ada tanda-tandanya, ada 4, yaitu kata yang ada alnya, kemudian nama, yang ketiga adalah isim isyarah, hadza, hadihi, dan lain-lain, kemudian dhamir seperti huwa, huma, hum, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah kata yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat, kata yang dimudhofkan kepada salah satu dari 4 ma'rifat sebelumnya itu. Nah, di sini yang pertama adalah yang bermakna am, jamak yang diberi tanda ma'rifat dengan al yang menunjukkan jenis. Nah, seperti inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah teramat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin ini adalah jamak mudzakkar salim yang diberi tanda makrifat dengan al yang menunjukkan jenis. Berarti rahmat Allah itu dekat dengan semua orang yang berbuat baik. Alnya di sini bermakna semua. Kemudian jamak yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Misalnya, nah ini, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepadamu mengenai anak-anakmu. Nah, aulad ini jamak taksir dari waladun, dimudhafkan kepada kum, yaitu dhamir. Maka ini adalah am. Berarti Allah berwasiat kepadamu mengenai semua tentang anak-anakmu. Jadi bukan hanya anak yang satu meninggalkan anak yang, tapi semuanya. Nah, bentuk lafal am yang ketiga yaitu kata tunggal atau isim mufrad yang diberi tanda ma'rifat dengan al-jinsi, al yang menunjukkan jenis. Seperti az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah masing-masing mereka sebanyak 100 kali.
Nah, az-zaniyatu di sini ini mencakup semua pezina perempuan. Kenapa? Karena ada al-jinsinya itu. Al yang menunjukkan jenis. Wazani demikian juga mencakup semua laki-laki yang berzina. Itu hukumannya terancam dengan hukuman cambuk 100 kali. Bukan hanya pezina perempuan tertentu pada masa Nabi, bukan, tapi semua pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Karena di sini isim mufrad diberi tanda ma'rifat dengan al-jinsi. Kemudian isim mufrad yang diberi tanda ma'rifat karena dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Jadi kata tunggal yang diberi tanda ma'rifat dengan dimudhofkan kepada isim ma'rifat yang lain. Nah, misalnya sabda Rasulullah tentang air laut. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, huwa tahur ma'uhu. Laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Nah, maitatun itu mufrad. Dimudhofkan pada hu. Hu ini kembali kepada laut. Jadi bangkai laut itu halal. Nah, ini tidak berarti yang halal itu hanya bangkai tertentu, tapi semua binatang laut itu halal bangkainya. Jadi semua binatang laut, ya. Bukan binatang yang ada di laut. Kalau sapi terdampar di laut ya tetap haram. Sebaliknya binatang laut kalau terdampar di daratan itu hukumnya halal. Itu. Bentuk lafal am yang keempat isim mausul, kata sambung. Misalnya innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Alladzina ini adalah isim mausul. Maka ayat ini berlaku untuk semua orang-orang yang beriman dan mengamalkan sholih. Mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi untuk semua, ya, alladzina di isim mausul bisa alladzi, alladzina, allati. Kadang-kadang juga ada man yang bermakna isim mausul, ma juga ada yang juga bermakna isim mausul. Yang kelima isim syarat. Nah, isim syarat itu ya seperti kata man. Nah, man dalam ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian melihat awal bulan Ramadan falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan Ramadan itu. Nah, man ini barang siapa, yang mencakup kepada siapa saja. Tuh. Nah, isim syarat itu ada man, ada juga ayyuma siapapun, misalnya ainama dimanapun, haitsuma bagaimanapun. Kemudian yang keenam nakiroh manfiyah, yaitu isim nakiroh dalam kalimat negatif. Seperti wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini dabbatin ini adalah isim nakiroh, jatuh setelah kata ma yang bermakna tidak. Nah, jadi wa ma min dabbatin, dan tidak ada satu binatang melata pun fil ardi di bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang memberi rezeki. Nah, itu. Jadi dabah ini adalah nakiroh manfiyah, isim nakiroh yang ada dalam kalimat negatif, yaitu ma yang bermakna tidak, ya. Kemudian la ilaha illallah,
tidak ada sesembahan yang benar illallah kecuali Allah. Ilaha ini juga isim nakirah, jatuh setelah la. Makanya ini namanya nakirah dalam kalimat negatif. La ilaha, tidak ada sesembahan yang benar. Aila ma'budha bihaqqin illallah kecuali Allah. Kemudian ini juga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata artinya tidak ada ketaatan, maksudnya tidak boleh taat li makhluqin bagi untuk makhluk apapun, makhluk manapun fi ma'siyatil khaliq menyangkut hal-hal yang maksiat kepada al-khaliq, kepada sang pencipta. Jadi tidak ada ketaatan apapun, berarti tidak boleh taat dalam urusan apapun. Jadi di sini adalah nakirah dalam kalimat negatif kan ada kata la. Tidak ada ketaatan apapun li makhluqin bagi makhluk manapun apapun juga. Jadi ada dua lafal am di sini kan ada dua nakirah yaitu ta'ata dan makhluqin. Jatuh setelah kata la. Maka itu adalah tanda bahwa itu lafal am. Macam-macam lafal am. Jadi lafal yang ada tanda-tanda amnya itu ada 3 macam. Pertama ada lafal umum yang dikehendaki makna keumumannya. Karena ada indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan adanya takhsis atau pengkhususan. Misalnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dabbah jatuh setelah ma, ini adalah nakirah manfiyah. Dan ini adalah lafal am yang berlaku umum dan tidak ada kemungkinan adanya pengkhususan. Maknanya apa di sini? Yaitu semua binatang melata mendapatkan rezeki dari Allah. Ini semua tanpa terkecuali. Nggak mungkin ada pengecualian. Tidak mungkin ada pengecualian bahwa ada binatang melata atau makhluk yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Semua binatang melata itu, semua makhluk Allah di bumi itu mendapatkan rezeki dari Allah tanpa terkecuali. Kalau ada pengecualian itu nanti bertentangan dengan akidah bahwa Allah lah yang sang pemberi rezeki untuk semua makhluk. Kemudian yang kedua adalah lafal umum yang dikehendaki makna khusus. Karena ada indikasi yang menunjukkan makna khusus. Nah, misalnya di sini, walillahi dan hak Allah ala nasi kewajiban bagi semua manusia. Hijjul baiti yaitu haji ke Baitullah. Nah, jadi semua manusia wajib haji ke Baitullah. Tapi di sini ada tambahan penjelasan, manis tato ilaihi sabila, yaitu seseorang yang mampu menempuh perjalanan untuk haji ke Baitullah. Jadi an-nasi lafal am, tapi ada indikasi yang menunjukkan khusus, yaitu manis tato ilaihi sabila, yaitu orang yang mampu untuk menempuh perjalanan. Dengan demikian maka yang wajib haji itu adalah semua manusia yang mampu menempuh perjalanan untuk haji ke Baitullah. Nah, lafal am yang ketiga adalah lafal umum yang tidak disertai indikasi baik yang menunjukkan makna khusus ataupun makna umum. Seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri mereka selama 3 quru. Al-mutallaqat adalah jamak muannas salim yang diberi al-jinsi, makanya lafal am. Di sini tidak ada indikasi yang menunjukkan makna khusus dan juga tidak ada indikasi yang menunjukkan
yang dikehendaki keumumannya. Oleh karena itu maka lafal am seperti inilah yang nanti dapat menerima takhsis. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.